Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Milatina dari program studi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan membuat review dari 5 materi untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Materi yang pertama yaitu perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto yang disingkat GDP. Yang kedua, produk nasional bruto yang disingkat GNP. Yang ketiga, produk nasional neto yang disingkat NNP. Selanjutnya, pendapatan nasional neto yang disingkat NNI, dan pendapatan perseorangan yang disingkat PI. Yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang pertama, produk nasional bruto atau GDP merupakan jumlah produk baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Selanjutnya, produk nasional bruto atau GNP adalah nilai produk baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Selanjutnya, pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya, yang keempat, pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Dan yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa yang dikonsumsi. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran rakyat. Yang kedua, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja perekonomian suatu negara secara berkala. Dan macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional juga ada 3. Yang pertama, metode pendekatan nilai produktif. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendapatan pengeluaran. Sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu ada 9. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, usyar. Yang keenam, jizyah. Yang ketujuh, kharaj. Yang ke-8, pajak tambang dan harta karun. Yang ke-9, wakaf. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta pertumbuhan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter ada 2. Kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan moneter memiliki tujuan. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto.
yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, yang kelima kebijakan dorongan moral, dan yang terakhir penyesuaian tingkat suku bunga. Mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu mazhab istishhaduna dan mazhab mainstream. Dan materi yang ketiga yaitu kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, pertumbuhan ekonomi, mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, dan yang terakhir kelima mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan fiskal memiliki dua jenis, yang pertama ekspansif dan yang kedua kontraksional. Selanjutnya komponen kebijakan fiskal. Kebijakan yang pertama kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, yang keempat pengelolaan utang atau surplus. Selanjutnya instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, dan yang ketiga pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal ada 5. Yang pertama mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga alokasi, yang keempat stabilisasi, yang kelima yaitu pembangunan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ada 7. Yang pertama jizyah, yang kedua ghanimah, yang ketiga fai', yang keempat zakat, yang kelima kharaj, yang keenam nawaib, dan yang terakhir amwal fahlah. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah yaitu yang pertama penyediaan kredit terhadap pemerintah, yang kedua mengatur kas pemerintah, yang ketiga mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang, yang keempat membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, yang kelima melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, dan yang keenam mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang. Tugas bank sentral dalam perbankan yaitu menentukan suku bunga sebagai banker atau kepala bank, melakukan pengembangan kredit yang sehat. Dan kewenangan bank sentral yaitu melakukan pengendalian moneter, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional, dan melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Materi yang terakhir yaitu tugas dan wewenang OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Yang berada dalam pengawasan OJK diantaranya yang pertama perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, yang kelima lembaga pembiayaan, dan lain sebagainya. Asas-asas OJK yang pertama asas independensi, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas kepentingan hukum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalisme, yang keenam asas integritas, dan yang terakhir ketujuh atas akuntabilitas. Tugas OJK yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik sektor perbankan atau non-bank. Dan kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sekitar pasar modal. Dan yang terakhir ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan dalam sektor asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya.
Selanjutnya wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan undang-undang dasar di industri keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri keuangan. Dan yang ketiga, dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.